Halo semua, shalom. Kita ketemu lagi. Kita mau belajar Alkitab, firman Tuhan. Jadi teman-teman, siapa yang mau bertanya, boleh bertanya. Tema kita masih sama, bahwa Kristus di atas segalanya. Ya, siapa yang mau bertanya boleh request naik ke atas ya. Silakan Miu kucing. Halo? Ya, salam. Ya, shalom. Silakan, selamat malam. Mau tanya apa? Ya, kalau bagi kakak ini percaya adanya hidayah nggak? Hidayah siapa? Ya, hidayah. Kalau di Islam kan ada hidayah. Kalau kalian percaya nggak hidayah itu ada? Hidayahnya siapa dulu? Enggak, aku nanya kalau di Kristen itu percaya nggak adanya hidayah? Iya, hidayahnya siapa? Hidayahnya ini. Hidayahnya. Yaudah, terus. Saya percaya ada hidayahnya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Saya Kenapa? sudah dapat hidayah. Saya udah dapat hidayah dari Allah yang benar, Allah Sang Bapa, melalui Kristus di dalam rohnya. Sebenarnya Tuhan di Kristen itu Yesus atau Allah sih? Tuhan kami itu satu. 1 Korintus 8:6. Tuhan kami Tuhan Yesus. Bapa itu adalah sumbernya Yesus. Sama seperti begini. Saya satu nggak? Iya, satu. Satu. Saya punya tubuh nggak? Iya. Saya punya firman nggak? Pikiran nggak? Iya. Saya punya roh nggak? Iya. Tubuh saya manusia nggak? Ya jelas. Firman saya manusia nggak? Ya dari satu kesatuan itu semua. Nah, kalau firman saya manusia, tubuh saya manusia, roh saya roh manusia nggak? Ya, tapi kalau setelah mati Apakah ada 3 manusia? Apakah ada 3 manusia yang kamu lihat? Atau hanya satu? Ya satu. Terus yang dimaksud ya terus yang dimaksud Allah kami itu juga satu. Ya, Tritunggal itu bagaimana? Tritunggal itu tentang bagaimana Allah kami yang satu. Nah, Bapa itu adalah Allah yang esa itu. Nah, Bapa ini di dalam dirinya dia memiliki firman nih, pikiran. Selain memiliki pikiran atau firman, dia memiliki roh. Nah, kalau Bapa ini adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah, rohnya Bapa pastilah Allah. Dan firmannya Bapa itulah Yesus. Makanya disebut anak. Sama seperti saya, kalau tubuh saya manusia, berarti firman saya pasti manusia dan roh saya pasti manusia, tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah yaitu Yesus, dan rohnya Bapa pastilah Allah yaitu Roh Kudus. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Kamu di dalam agama kamu sebagai Islam, kamu pasti mengenal Allah kamu dari Quran, bukan? Melalui Nabi. Quran kamu adalah firman Allah yang jadi buku, bukan? Iya, perkataan Allah. Oke, kalau Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi buku, maka Yesus adalah firmannya Allah yang menjadi manusia. Begitu. Ya, tapi kan semua nabi memang diciptakan termasuk juga Yesus itu kan nabi. Oh, Yesus tidak diciptakan. Sekarang saya tanya, kalau Yesus kan firman. Kalau nabi kan bukan firman. Yesus kan firman, Yohanes 1:14.
Kalau firman diciptakan, dengan apa Allah menciptakan firman? Iya. Allah kan menciptakan segala sesuatu melalui firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman, jadikan ini kun fayakun, jadilah semua. Itu kan oleh firmannya. Kalau dia menciptakan segala sesuatu oleh firmannya, bagaimana mungkin firmannya itu ciptaan? Gitu. Makanya Yesus itu bukan ciptaan, karena dia adalah firman. Logos dalam bahasa Yunani-nya. Ya Ilmunya Allah itu sendiri. bagi pendapat kakak. Tapi kalau bagi Islam kan itu memang utusan kak, karena dia mati kak, mati. Nggak ada Tuhan itu yang mati kak. Oh, bukannya Isa itu diserupakan ya? Kamu kok bilang mati ya? Iya kan Yesus katanya mati, berarti kan bukan Tuhan. Ya dia mati tapi hidup kembali bukan? Yesus hidup Ya kan? kembali nggak? Bangkit nggak dia? Iya, tapi kan dia mati. Iya dia mati tapi hidup kembali. Kamu coba logikakan. Kalau dia mati namun hidup kembali, artinya dia nggak bisa mati. Dia Ya, tidak terus bisa ditahan kematian. Artinya emang dia dia, berkuasa atas kematian. iya kak, emang dia kekal gitu. Jasadnya juga kan membusuk seperti manusia biasa Oh, gitu. nggak membusuk, dia bangkit. Makanya kuburnya kosong. Di mana jasadnya sampai sekarang? Kubur Yesus emang mana sekarang? Ada nggak kuburannya sekarang? Yang ada jasadnya? Berarti kakak mempercayai bahwa Yesus itu Nabi Isa gitu. Oh enggak, Yesus kami bukan Nabi Isa kalian. Nabi Isa kalian tuh beda dengan Yesus kami. Yang pertama, mamanya aja beda. Yang kedua, sukunya aja beda. Yang ketiga, tempat lahirnya aja beda. Nabi Isa kamu lahir di bawah pohon kurma. Ada nggak data sejarahnya? Nggak ada. Yesus kami lahir di kandang domba. Ada nggak data sejarahnya? Kami punya. Jadi kalau kalian menyamakan Nabi Isa di Quran dengan Yesus di Alkitab, kalian sedang melakukan perlawanan yang tidak seimbang. Karena apa? Karena kalian nggak punya data sejarah. Ya kalau Yesus masih hidup sekarang di mana kak? Di mana? Dia di surga. Berarti udah Para mati, rasul, yang namanya di surga itu udah mati kak. loh. Sekarang saya tanya, Tuhan kamu sekarang berada di mana? Di Di surga Ars. bukan? Di Ars. Bukan. Iya. Oke. Dia pernah mati nggak? Enggak. Tuhan Nah, kekal, nggak pernah mati. Tuhan itu kekal. Di dalam pandangan kamu surga itu apa? Surga tempat kita nanti kalau udah mati, bagi yang ini yang banyak amalnya ke surga, yang banyak dosanya ke neraka gitu. Yang banyak amalnya akan ke surga, yang nggak banyak amalnya pergi ke neraka. Ya, yang banyak dosa di neraka, tapi setelah dosanya selesai dibersihkan ke surga gitu kak. Dibersihkannya pakai apa? Ya masuk neraka dulu. Oke, dosa itu bisa dicuci nggak dengan api? Bisa. Gimana caranya dosa dicuci dengan api? Bukan dengan api aja, dengan siksaan di neraka dulu. Seberapa besar dosanya, setelah habis bersih baru masuk surga gitu. Oke, berarti kamu nanti ke surga dalam keadaan udah gosong. Udah Ya disiksa enggak, dulu. kalau dijadiin baik lagi baru masuk surga gitu. Ada nggak dalilnya? Aku bukan dari pesantren kak, aku tahu dari ustadz. Kamu kalau berbicara seperti itu, kamu harus menunjukkan ke kita. Tapi nggak apa-apa, saya menghargai itu iman kamu. Tapi bagi kami tidak menerima itu. Karena gagasan itu nggak pernah ada dalam iman kami. Dan kamu harus tahu bahwa iman kamu itu datangnya belakangan dari iman kami. Gitu. Dan memang Ya, iman kalian tidak ada hubungannya dengan kami. Jadi kalau kalian bilang kami menyempurnakan, kami tidak merasa disempurnakan. Karena apa? Kalau kalian menyempurnakan kami, harusnya kalian lebih komplit daripada kami. Tapi ini enggak. Kalian malah meniadakan semua perintah kitab suci kami. Menghilangkan sakramen-sakramen kami.
gitu. Jadi kita tuh ndak pernah sama. Seperti yang saya katakan Menyempurnakan tadi. itu bukan berarti semua dipakai gitu Kak. Mana yang salah, yang nggak dipakai gitu. Oke, kira-kira apa yang disempurnakan? Ya Kalau Kakak cukup pelajari kalau Kakak pengen tahu Justru tentang karena Islam, belajar. justru karena saya udah belajar, makanya saya tahu. Kenapa Makanya kalau saya Kakak tanya. udah belajar? Kenapa Kakak kalau udah belajar bener banyak pendeta-pendeta yang mualaf tuh? Oh, kalau banyak pendeta yang mualaf, kenapa angka kalian menurun di Indonesia? Tadinya 90%, sekarang tinggal 70%. Data dari mana? Kamu mau saya tunjukin datanya? Yang jelas mayoritas Islam di Indonesia. Iya, tapi kan jumlah kalian selalu menurun. Tiap tahun. Ya, Itu enggak ungkapan pemuka kamu sendiri loh. Jadi, kalau kamu bilang saya dapat hidayah, saya udah dapat hidayah dari Tuhan Yesus. Dan banyak dari kalian yang sudah dapat hidayah dari Tuhan Yesus. Giliran kamu kapan? Justru ini apa? Aku lagi berdoa semoga Kakak dapat hidayah. Jangan terlalu membenci Aku pun Islam, Kak. berdoa, semoga kamu percaya kepada hidup. Aku pun berdoa, biar kamu jangan percaya sama yang mati dan tidak memberikan kepastian sorga sama kamu. Saya nggak mau kamu dicuci dulu. Saya kasihan sama kamu. Saya nggak mau kamu dicuci dulu, gosong dulu, baru masuk neraka, baru masuk surga. Ya, Saya nggak mau melihat kamu di surga menyaksikan orang melakukan hal-hal yang bidadari-bidadari. Saya maunya kamu itu di surga yang kudus, yang tidak ada Waduh, Kak. perkawinan, yang tidak Kalau ada pendapat Kakak kayak gitu kejahatan. salah Kak. Karena di surga itu nggak mudah didapetin Kak. Nggak kayak apa? Kayak di Kristen ada penebusan dosa karena dosa. Justru karena memang surga itu nggak bisa didapatkan orang berdosa, maka yang dari surga turun ke dunia untuk membawa manusia kepada surga. Itulah Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 22, 23 dan 24. Begitu. Makanya saya tawarin kamu, kalau kamu mau ke surga, kamu harus percaya sama yang datang dari surga. Karena yang nggak datang dari surga, itu nggak mungkin bisa pergi ke surga. Gitu. Pakai Jadi aku logika aja berdoa, Kak, pakai logika Kak. Karena dosa itu ditanggung sendiri Kak. Karena kan itu perbuatan kita. Kenapa harus ada yang nanggung? betul. Memang dosa itu ditanggung sendiri. Tapi upah dosa itu yang ditanggung sendiri itu membawa manusia nggak akan ada yang selamat. Makanya Tuhan kami datang ke dunia, Dia menanggung akibat kutuk dosa itu dengan mati di kayu salib, lalu turun ke dalam kerajaan maut. Dia memporak-porandakan kerajaan maut itu dan bangkit sebagai pemenang. Maka semua orang berdosa harus percaya kepada Yesus agar apa? Agar maut tidak lagi berkuasa atas dia, melainkan oleh karena Yesus yang telah menang atas maut, Tuhan Yesus dapat menyelamatkan mereka. Terus kalau di Kristen itu ada neraka nggak? Ada, neraka itu buat orang yang nggak mau percaya Yesus. Karena orang masuk neraka itu karena dosa-dosanya. Yohanes 8 ayat 24. Gitu. Jadi orang masuk neraka itu karena apa? Karena dosa-dosanya. Nah, karena semua orang berdosa pasti masuk neraka dong. Nah, makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia bilang, aku turun kepada kerajaan maut agar aku menang di dalam kerajaan maut dengan mati, lalu bangkit sebagai pemenang, agar orang yang percaya kepadanya tidak lagi ditawan oleh maut itu. Berarti cukup percaya sama Yesus terus ditebus dosanya gitu. Jadi untuk Kamu apa? harus bukan percaya begitu aja, harus percaya sungguh-sungguh dan mengikuti perintah Yesus. Perintah Yesus apa? Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu, dan kasihilah musuhmu. Sama seperti saya menginjili kamu, itu saya sedang mengasihi kamu. Saya nggak mau kamu binasa. Gitu. Jadi orang yang mengaku percaya Yesus terus bebas berbuat dosa, berarti dia nggak percaya
Sama seperti kamu bilang aku sembuh, tapi kamu masih batuk-batuk, berarti kamu nggak sembuh dong. Kenapa? Karena nggak ada buktinya kalau kamu itu udah sembuh. Nah, orang mengaku percaya Yesus, tapi tidak berbuat baik, malah hidup berbuat dosa terus, itu berarti dia nggak percaya. Kalau memang dia sungguh-sungguh percaya, hidupnya akan baik, dia akan menjauhi dosa-dosa, meskipun dia Gini, kadang-kala jatuh dalam dosa. ya itu pendapat kakak ya. Jadi kalau Ya menurut kakak, karena memang pengajaran yang benar itu begitu. Makanya saya tanya kamu tadi, apa yang disempurnakan dari ajaran kami yang sudah sempurna itu? Konsepsi teologi kekristenan itu berdirinya itu bukan sejak Yesus lahir loh, tapi sejak zaman Adam. Kamu tahu, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan janjikan kepada Adam? Bukan agama. Yang Tuhan janjikan kepada Adam apa? Mesias, anak laki-laki yang hanya datang dari perempuan. Siapa anak laki-laki yang hanya datang dari perempuan kalau bukan Yesus? Artinya, Yesus itu dianggap sebagai Mesias, itu bukan pada waktu itu aja, tapi karena memang sudah penantian dari para nabi. Makanya dalam Lukas 16 ayat 16, dikatakan hukum Taurat dan nubuatan kita para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. jadi Gitu. kalau gini kak, jadi kalau Tuhannya Kristen itu di surga, terus yang mengatur alam semesta ini siapa? Allah kan maha kuasa. Yesus kan mati dalam keadaannya sebagai manusia, bukan keilahiannya yang mati. Sama seperti begini, kalau kitab suci kamu saya bakar, apakah firman Allahmu terbakar? Kan enggak, kertasnya yang terbakar. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, firman Allah enggak mati. Yang mati apa? Kemanusiaannya. Karena Allah tuh enggak bisa mati, firman Allah enggak bisa mati. Sama seperti firman Allah kamu enggak bisa terbakar. Gitu. Itu gimana sih maksudnya? Seumpamanya nih Tuhannya itu disalib, terus yang mencabut nyawanya itu siapa gitu? Nggak ada, di kami tuh nggak ada cabut nyawa. Semua orang itu mati karena dosa. Gini, Tuhan kami tidak pernah menciptakan manusia untuk mati. Kalau di kamu kan Tuhan ciptakan, ditakdirkan untuk mati. Lalu nanti dimasukkan ke surga atau neraka begitu. Kami enggak. Semua orang mati itu karena dosa. Jadi Tuhan kami itu nggak berdrama. Tuhan kami cipta manusia itu untuk hidup kekal. Tetapi dosa manusia itulah yang membuat dia mati. Jadi Tuhan kami nggak pernah menciptakan kami untuk mati. Kalau Tuhan kamu mungkin ciptakan kamu untuk mati. Nah, pertanyaan saya, kalau dia menciptakan kamu untuk mati, untuk apa kamu diciptakan? Ya untuk ini, untuk apa? Beribadah kepada Allah. Kalau kita nggak beribadah kan berdosa, berarti dia menentang Tuhan gitu. Untuk beribadah, kenapa dia tidak ciptakan aja di sorga? Tidak usah ciptakan bumi kalau hanya untuk beribadah. Ya itu karena kan itu ujian manusia kak. Siapa yang beriman, siapa yang nggak beriman gitu. Jadi kalau ada orang nggak beriman itu ditakdirkan nggak sama Tuhan? Iya, kita kan ini manusia cuma menjalankan takdir aja. Oke, kalau saya nggak percaya Tuhanmu, lalu saya dibuang ke neraka, itu kan karena takdir Tuhanmu. Berarti kenapa dia menyalahkan saya? Kalau begitu. Itu prioritas Tuhan kak. Kita manusia nggak tahu. Akal kita nggak nyampe. Oke, berarti saya bisa katakan Tuhan kamu otoriter dong. Iya, Tuhan memang mutlak. Hak mutlak Tuhan itu. Karena kan dia yang mencipta. Itulah yang membuat saya nggak mau percaya sama Tuhan kamu. Saya mau percayanya kepada Tuhan yang penuh kasih, yang mengampuni, yang tidak otoriter. Saya nggak mau percaya kepada Tuhan yang menakdirkan orang lain untuk mati. Saya nggak mau percaya kepada Tuhan yang membuat orang mati. Ada orang masuk neraka, itu Tuhan udah takdirkan. Saya nggak mau percaya sama Tuhan yang seperti itu, jahat banget dia. Berarti Tuhan tuh jahat kalau begitu. Ya kalau kamu bilang itu apa? Itu sudah ditakdirkan, dia berdaulat, dia murka, berarti dia semena-mena dong sama manusia.
Dia masukkan yang satu ke surga, dia masukkan yang satu ke neraka. Nah, Iya, saya nggak Kak, mau percaya kepada Tuhan. karena itu Kamu Kak, itu akal pikiran manusia. Kita nggak nyampe apa yang dimaksud Tuhan kita itu untuk apa. Itu karena untuk kebaikan kita umat manusia. Ya, Kalau kamu akal suka kita nggak? mencerna, Kamu suka nggak kalau gurumu semena-mena sama kamu, mukul kamu, tampar kamu, gigit kamu? Kamu suka nggak sama guru yang seperti itu? ya kalau kita bersalah ya nggak masalah. Oh ya. Tapi kalau Berarti kita udah baik, masa dipukul nggak mungkin lah. berarti kalau kamu jadi penjahat, kamu nggak perlu ini dong, nggak perlu bertobat dong. Soalnya kan Tuhan udah takdirin kamu begitu. Ya, walaupun itu takdir kan di Islam itu ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah itu maut, jodoh, sama rezeki, Kak. Kalau yang lain sesuai dengan kita aja. Takdir bisa dirubah, sama takdir nggak bisa dirubah. Takdir itu Ya. apa sih artinya? Ketetapan Tuhan kan? Iya, Nah, berarti kalau ada takdir yang bisa diubah, ketetapan Tuhan yang bisa diubah, berarti kamu lebih hebat dong dari Tuhanmu. sesuai gini, Kak. Sumpamanya ini hari ini kita ditakdirkan untuk kecelakaan, kemudian kita bersedekah, berbuat baik, berdoa, semoga kita hari ini diberi keselamatan gitu bisa dirubah. Oh, berarti kamu lebih hebat dari Tuhanmu dong. Kamu bisa merubah takdir yang sudah Tuhan tetapkan. Bukan gitu, Kak, karena kita kan bermohon sama Allah juga, semoga hari ini diberi keselamatan, keluar dari rumah kita sudah berdoa semoga diberi keselamatan, jadi kecelakaan itu bisa dihindarkan gitu. Oke, berarti namanya bukan takdir. Karena takdir itu kan ketetapan. Tuhan menetapkannya kapan? Sebelum segala zaman atau kapan ditetapkannya? Sebelum kita dilahirkan sudah ditetapkan 3 takdir yang tidak dapat diubah, yaitu rezeki, jodoh, maut. Selain itu sesuai dengan amal kebaikan kita, bisa dengan bermohon kepada Allah bisa dirubah. Oke, kalau misalnya sebelum kamu dilahirkan, Tuhan menakdirkan kamu hari ini makan es krim. Kamu bisa nggak merubah itu? Iya, bisa. Loh, berarti pengetahuan Tuhan gagal dong. Kalau kita dikasih kebaikan, kenapa kita mau dirubah takdir? Kecuali Bukan. Maksud kita saya bermohon. begini, kalau Tuhan tahu, pengetahuan Tuhan itu pasti nggak? Iya, pasti. Oke. Kalau Tuhan tahu kamu hari ini makan es krim, berarti harus kamu makan es krim kan hari ini? Gini loh, Kak, maksud aku itu yang tidak bisa dirubah itu, takdir itu ada Oke. 3, Nggak apa-apa. jodoh, Ya, maut, lupakan aja sama untuk itu ya. Mungkin kamu perlu belajar lagi tentang iman kamu sendiri, tapi ya saya hanya memberitakan Injil buat kamu. Semoga kamu selalu diberkati oleh Tuhan. Kamu rendah hati, kamu dengan tulus, kamu berdoa gini sama Tuhan dalam doa kamu gini. Kamu bilang dalam hati kamu, Tuhan yang benar, datangilah aku. Kamu coba berdoa begitu tiap hari. Tapi kamu dengan hati yang tulus, jangan hati yang sombong, jangan Ya, hati yang congkak kalau gitu ya. kakak ngajarin aku kayak gitu, kakak juga ya berupaya dong. Minta di Iya, aku udah berupaya. Aku pelajari kitab kamu loh. Aku pelajari hadis kamu loh. Gitu. Tapi aku selalu cinta sama Tuhan Yesus. belajarnya belajar otodidak atau sama ustadz atau apa gitu? Oh enggak, saya cari referensi aja. Banyak kok di Aduh, online. Kak, karena kan kalau di Islam aja Kak perlu belajar sampai ke Turki segala macam. Kalau untuk ini apa kita mengerti Al-Quran gitu Kak, nggak sembarangan gitu. Oh, jadi semua orang Indonesia harus pergi ke Turki belajar gitu. Guru-guru kami kayak kiai, ustadz itu rata-rata ilmunya udah Iya, mencapai di itu. Kristen, apologet Kristen ada yang banyak yang mantan Muslim. Dari mereka kita bisa belajar banyak gitu. Ada yang misalnya Pak Fendi Aceh ya, mereka banyak bisa belajar, terus banyak deh gitu. Aduh, Pendi ada Aceh itu satu- ilmunya apa Kak? Di ini dulu diselidiki ilmu dia apa gitu. Murtad gara-gara apa gitu? Apakah gara-gara Karena uang itu atau tadi dia tidak mau percaya sama Tuhan yang otoriter, Tuhan yang semena-mena dia nggak mau percaya itu.
Dia mau datang kepada Tuhan yang penuh belas kasih, yang menyayangi, yang mengampuni. Begitu, gitu ya. Jadi saya harap kamu Ya udah, semakin semoga ini ya belajar. Kak, sama-sama berdoa. Semoga aku doakan, semoga Kak Elia juga dapat hidayah gitu. Iya, amin. Dan Tuhan udah jawab itu, bahwa aku sudah diberi hidayah oleh Tuhan Yesus. Dan aku berdoa, kamu juga diberi hidayah oleh Tuhan yang sama. Oke? Oke, yaudah makasih ya. Aku turun dulu ya Kak. Bye-bye. Ya. Bye-bye. Oke teman-teman, kita akan akhiri sampai di sini. Sebelum saya mengakhiri, saya mau berterima kasih dulu kepada Allahku, Allah kita yang hidup, yang memiliki firman dan roh, Sang Tritunggal yang kudus. Tuhan yang memberkati Anda dan melihat pelayananmu. Sebelum kita berakhir, saya mau nyanyikan satu lagu ya. Jangan kita tinggal diam mendengar, berilah terang. Injil Tuhan haruslah kita sebar, berilah terang. Berilah terang, pelita Injil menyanta yang terlelap. Berilah terang, pelita Injil menyanta yang terlelap. Jangan lelah dalam karya kasih-Nya, berilah terang, berbuah segera dan menangkan jiwa. Berilah terang, pelita Injil menyanta yang terlelap. Berilah terang, pelita Injil menyanta yang terlelap. Manusia-manusia di sedang terlelap dengan pikiran mereka yang sia-sia di luar Kristus. Maka kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menginjili mereka, menyentak mereka dengan semangat Injil, memberi mereka sukacita melalui kehidupan kekal di dalam Kristus. Biarlah kita semua di dalam kehinaan kita, di dalam keberdosaan kita, di dalam ketidaklayakan kita, di dalam ketidakbergunaan kita, biarlah Tuhan memakai kita sebagai bejana untuk kemuliaan namanya. Biarlah Dia yang berbelas kasih, karena sukacita kita hanyalah kasih karunia-Nya saja. Bukan oleh karena itu, terlebih-lebih karena kita memang hidup oleh karena kasih karunia-Nya, sebab Kristus kita telah berkata, di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Mari berbuat benar, mari berbuat baik, mari mengasihi Allah, mengasihi sesama, bukan oleh karena kita sendiri, bukan karena kita pengen sesuatu, bukan karena kita mau mengemis sesuatu, tapi karena kita telah melihat salib Kristus yang telah berdiri tegak, yang telah berkorban bagi kita. Mari kita melakukan semua tindakan kita oleh karena salib Tuhan kita. Tuhan memberkati, kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata. Biarlah Tuhan yang bersama kita senantiasa. Tuhan memberkati. Shalom.